Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, good morning. Oke, selamat pagi guys. Nah, jadi kali ini kita langsung aja ya, kita bakalan mantau harga Bitcoin ya. Kita akan update nih, karena kita udah 2 hari nggak update ya, karena malas buat video. Karena Bitcoin ya masih tergolong sideways lah ya. Jadi kita kayak buat video itu itu aja gitu. Nah, yang jelas di sini kita akan memberitahu beberapa new news gitu ya. Berita baru gitu. Oke, jadi di sini kita akan kasih nanti beberapa berita baru, tapi sebelumnya teman-teman bisa subscribe dulu ya channel ini, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. Dan untuk kalian juga yang belum bergabung sama grup Telegram, silahkan bergabung dong. Kalian kalau udah gabung nanti jangan lupa kalian nanti bisa gabung ke grup sinyal ataupun juga grup diskusi. Kalau grup sinyal itu kalian cuma untuk menerima sinyal aja ya. Kalau diskusi itu nanti teman-teman bisa menerima ilmu-ilmu dari orang-orang, wah banyak banget orang-orang pintar di dalam grupnya, itu bagus banget. Jadi kalian wajib masuk, oke? Nah, di sini kalian juga ya tolonglah subscribe dulu ya channel ini guys. Ini adalah channel ini guys, channel My Family gitu ya. Nah, jadi di sini kalian nanti tonton aja lah video-videonya nih, terus kalian subscribe, oke? Jangan lupa guys, tonton dan subscribe. Oke, lanjut aja. Di sini kita bakal intip dulu harga Bitcoin. Di sini 18.968 dolar. Kalau di IDR kan kurang lebih sekitar 286 juta. Di sini data yang kita ambil dari Indodax IDR. Sebenarnya mau ngambil dari BNSB IDR, cuma kan aku tahu ya, karena banyak ya dari penonton ini yang bermain di Indodax, dan yang main future bisa tergolong masih dikit gitu ya. Jadi ya masih bisa dibilang masih worth it lah kalau misalnya kita analisa menggunakan Indodax ini gitu. Next, di sini kita bakalan cek dulu dari crypto bubblesnya. Ini mungkin yang weekly-nya saja ya teman-teman, weekly-nya aja di sini merah. Oke, nah jadi di sini kita akan menganalisa dua. Di sini kita akan analisa Bitcoin time frame 4 jam. Dan di USDT kita akan analisa Bitcoin dari time frame 1D ataupun juga 1 week. Mungkin 1 week aja ya. Nah, 1 week akan kita analisa guys. Oke ya. Di sini kita akan lanjut untuk ke bagian yang lain dulu sebelum kita analisa gitu ya. Nah, jadi di sini untuk altcoin mungkin yang dipegang tertinggi ini ETHW. Kalau teman-teman nggak tahu koin ETHW itu koin apa, teman-teman bisa browsing sendiri di Coin Market Cap ya. Karena ini naiknya lumayan drastis ya ETHW ini. Oke, jadi di sini yang hijau mungkin ETHW, ETC, RVN, Link, Hack, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kalau cara membaca bahasa Inggrisku kurang tepat, ya maklumin aja, karena di sini aku pakai mode kearifan lokal gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini teman-teman kita bakalan cek lagi untuk kemarin yang hangat-hangat itu ada berita-berita gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau misalnya mau lihat berita, teman-teman bisa kunjungin aja di Federal Reserve ini. Jadi teman-teman bisa nanti melihat dari sini. Ini setiap harinya ini ada yang namanya ini guys, ada yang namanya acara-acara tentang finance. Jadi kalau kayak kalian mau dengerin ada news nih gitu yang bagus gitu mau didengerin, kayak kemarin kan Powell ngomong gitu ya. Powell itu kalau nggak salah ketua The Fed, jadi dia ngomong gitu ya. Nah, itu kalian kan nggak tahu jadwalnya kalau nggak lihat dari website, ataupun juga kalau kalian yang pengguna Android mungkin kalian ataupun iOS ya, kalian bisa download di Google Play Store, itu namanya Kalender Forex News kalau nggak salah ya. Nah, itu ada tuh lengkap di sana. Cuma kalau kalian yang main dengan PC atau menganalisa dengan PC kan agak sulit ya gitu nanti. Lebih baik kalian sematkan aja ataupun juga di pin aja yang website kayak gini. Nanti di sini ada juga forms kalendernya, di sini lengkap. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, jadi di sini 2022. Nah, sampai September ini nanti tanggal berapa?
Nah, ini nanti November ada lagi, Desember ada lagi. Jadi di sini ada juga statement PDF, HTML-nya lengkap semua, bisa di-download. Jadi di sini serba lengkap, guys. Oke. Nah, terus di sini sebenarnya kalian kalau yang belum tahu siapa sih sebenarnya Paul itu gitu ya. Nah, ini about the feed ini kita mau lihat about the feed strukturnya, coba ya dilihat ya. Kalau teman-teman mau lihat siapa sih di Paul, mana ya? Kita lihat. Ini meeting, ini kontak ekonomi, bisnis board. Nah, di sini sebenarnya lengkap sih. Kalian mau cari siapa aja gitu, orang-orang di balik mereka ini ada banget gitu ya. Strukturnya, ini kita lihat strukturnya sebenarnya ini. Mana sih strukturnya? Tadi aku lihat ada sih nama Powell di bawah gitu ya. Cuma sekarang mungkin nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kita akan cek lagi untuk bagian ini, guys. Mau lihat dulu untuk bagian news. Nah, jadi sini bagian news ini, oke, kita lihat guys dari news. Nah, ini tentang Poor Dad Kiyosaki. Setelah memprediksi crash terbesar dalam sejarah dunia, penulis Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki mengatakan akhirnya ada di sini untuk uang palsu. Bisa dibilang uang palsu itu adalah sebagai sinonim ya, sinonim untuk mengatakan yaitu tadi Bitcoin, mata uang digital kan. Oke, di sini kita cek lagi guys. Bentar ya. Kita akan cari sesuatu yang menarik gitu ya, yang menarik yang bakalan bisa kita baca. Seperti ini kan hari Minggu ya. Jadi karena ini hari Minggu mungkin kayak apa ya? Orang untuk trading itu lebih sedikit karena orang lebih menikmati hari liburnya. Mungkin orang aktif lagi ketika hari Senin sampai Jumat gitu, guys. Selama 13 tahun terakhir, terlepas dari keunggulan kolam penambangan yang dikenal, penambang yang tidak dikenal menemukan paling banyak Bitcoin block. Wah, gila banget sini pada nambang-nambang. Oke. Jadi di sini kayaknya kita ini dulu ya. Bakalan kita ini dulu guys. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ini kalau Bitcoin dilihat dari time frame 4 horse-nya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini udah bottom ya. Di sini ini udah bottom guys. Ini udah bottom ya. Kalau misalnya dilihat dari time frame yang di sini. Ini udah bottom. Nah, jadi di sini ada bottomnya. Ini yang kita kasih garis ini bottomnya, dan di sini adalah area upper. Karena bukan uppers ya. Pokoknya ini ya bisa dibilang supply and demand ataupun juga ya yang bisa dikenal sebagai apalah ya sama kalian. Nah, ini kalau misalnya kita gambarin gitu ya. Ini sebenarnya Bitcoin arahnya mungkin mau kemana gitu. Kalau misalnya kita buatkan analogi seperti bearish pennant ya, masih cocok sih menurutku kalau misalnya digambarin gitu ya, walaupun nggak terlalu akurat ya bearish pennant ya. Nah, kita lihat aja nih guys, ini bisa aja ini jadi tiangnya dan ini menjadi untuk pennantnya gitu ya. Oke, jadi di sini kemungkinan besar kalau misalnya Bitcoin ini jebol ya, ini bakalan dalam nih kalau ke bawah nih jebol. Cuma kan kita memang harus wait and see aja dulu guys. Oke, jadi jangan sembarangan masuk. Nah, yang mau kita bahas itu yang di bagian sini. Ini adalah bagian dimana ini sangat menyeramkan guys ya, karena ini dari time frame 1 weekly-nya aja ini udah berada di area paling kuat nih ya. Kalau bilang di support kuat ya, ini paling kuat nih. Ini udah kuat banget di sini. Ini jadi landasan terakhir. Kalau misalnya nanti dia ke bawah sini, ya, kalau misalnya ini ke bawah nanti dia breakdown di area sini, maka dia akan turun guys, bahkan sampai ke 12 ribuan bisa. Cuma kalau misalnya nanti dia nggak jadi ataupun juga 2 candle setelahnya ini hijau, maka dia akan naik gini. Ini kok jelek banget mana ya, gini aja deh. Nah, oke, jadi
kurang lebih gini ya. Cuma kalau dari moving average 50, ini Bitcoin masih di area di bawah garis moving average 50. Jadi artinya dia masih di bawah, bukan bull ya, ataupun tidak menjadi bull, tapi dia masih di bear ya, karena dia masih di bawah moving average. Tapi kalau misalnya dia sudah ada di atas, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada di atas, dia akan menjadi uptrend. Nah, ini masih menjadi downtrend guys. Oke. Dan kita berharap ya next month ataupun juga minggu depan, next week ya, minggu depan, kita berharap ini Bitcoin close candle-nya tidak di bawah. Kalau misalnya di bawah, hancur semuanya, serius. Ini bisa ke 14.000 dulu, lalu bisa disusul ke area 12.000. Dan yang terparahnya ke area berapa? Dan yang terparahnya mungkin bisa ke area sini guys, 7.900. Cuma wah, serem banget kalau misalnya kayak gitu terjadi ya. Dan yang jelas di sini kita berharap dia mantul dulu teman-teman, mantul dulu. Oke. Nah, jadi intinya ini videonya isinya apa? Isinya wait and see aja guys. Jadi jangan masuk dulu, jangan entry dulu. Kecuali kalian yang investasi untuk jangka panjang, boleh nyicil dari sekarang, nggak masalah. Oke. Thank you banget yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.